turja النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المخلصين خصوصا إلى الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتني وخصوصا إلى الشيخ الإمام ابن حجر العسقلاني نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali untuk kembali mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kita sudah sampai kemarin makalah yang ke-28 ya. Kemarin belum selesai ya, kita sampai yang di bawahnya syair niku halaman 8 itu enten syair di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayah, nah, ada cerita ya, syair yang kemarin niku masih tentang Syekh Abu Bakar Asy-Syibli rahimahullahu taala, seorang ulama sufi, ulama tasawuf ya, ini masih cerita terkait dengan beliau. Ada hikayah, ada cerita. Qadima Asy-Syibli ala ibni Mujahid fa'anaqa ibnu Mujahid wa qabbala baina 'ainaihi fasu'ila an dzalik. Suatu saat ya, Imam Asy-Syibli ini datang menghadap ulama namanya Ibnu Mujahid. Maka kemudian Ibnu Mujahid ini memeluknya. Fa'anaqa Ibnu Mujahid wa qabbala baina 'ainaihi, kemudian beliau mencium kedua matanya. Imam Ibnu Mujahid mencium dua mata Imam Asy-Syibli. Fasu'ila an dzalik, maka kemudian Imam Ibnu Mujahid ditanya terhadap perkara tersebut, ditanya benar tak gitu. Faqala, maka kemudian beliau menjelaskan kenapa kok beliau mencium Imam Asy-Syibli kedua matanya. Dia bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat kanjeng Nabi Muhammad SAW fin naumi, di dalam tidur, mimpi.
saya pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Waqad aqbala Syibli. Di mimpi tersebut Imam Asyibli ini datang. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, maka kemudian Kanjeng Nabi berdiri menemui Imam Asyibli. Jadi datang Imam Asyibli, Kanjeng Nabi juga ada di sana. Wa qabbala baina ainaihi. Kemudian Kanjeng Nabi mencium kedua mata Imam Asyibli tersebut, di antara kedua mata Imam Asyibli tersebut. Fakultu, maka kemudian aku bertanya. Yang bertanya niki Ibnu Mujahid yang bermimpi tadi ini. Ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi Syibli? Duhai Kanjeng Nabi, apakah betul engkau melakukan hal ini kepada Imam Syibli? Qala na'am, kata Kanjeng Nabi, nggih. Innahu lam yusalli faridatan, karena sesungguhnya dia Imam Asyibli niki tidaklah sholat fardu illa wa huwa yaqra'u khalfaha, kecuali pasti dia membaca setelah sholat fardu tersebut membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayatain. Ayat laqad ja'akum. Ya. Membaca ayat itu ada dua ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun dan seterusnya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi dawuh wa yaqulu, kemudian Imam Asyibli berkata, sallallahu alaika ya Muhammad, semoga tercurah kepada engkau rahmat, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, rahmat Allah kepada engkau ya wahai Nabi Muhammad. Nah, ini ceritanya Imam Ibnu Mujahid yang terkait dengan Imam Asyibli, bahwa Imam Asyibli ini karena setiap habis sholat fardu membaca dua ayat ini laqad ja'akum itu, dia sampai dicium sama Rasulullah. Fasa'altu Asyibli, maka kemudian aku bertanya kepada Imam Asyibli. Nah, ini setelah tidak mimpi nih, setelah bangun setelah. Amma yaqulu ba'da salat, saya bertanya kepada Imam Asyibli tentang apa yang dibaca oleh beliau setelah sholat. Fadzakara mithlahu, maka kemudian Imam Asyibli menyebutkan hal tersebut. Nah, gitu nggih. Nah, sebab itulah Ibnu Mujahid ketika Imam Asyibli datang ini mencium kedua matanya, karena dia tahu salah satu rahasia ya, amalan yang menyebabkan Imam Asyibli ini dicium sedemikian rupa oleh Rasulullah, yaitu mengamalkan dua ayat setelah sholat fardu dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin dan seterusnya. Nah niku dengan amalkan. Nah niku faedahnya laqad ja'akum, katanya para ulama banyak sekali. Ya. Bisa dibuat agar dicintai oleh banyak orang. Nah, yang paling penting istiqomah, guys. Yang paling penting istiqomah. Kalau dengan amalkan monggo, yang penting istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal 20. Maqalah yang ke-29. Qala, berkata Asyibli, Imam Asyibli, idza aradta, apabila kamu mau antasta'nasa billah, ista'nasa yasta'nisu, antasta'nisa billah, apa? Riang, seneng. Niki ya. Anas niku seneng. Kalau kamu seneng, kalau kamu pengen ya senang, bergembira dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan yasta'nas tadi itu? Ay yaskunu qalbaka ma'allah, yaitu hatimu tenang bersama Allah. Kalau kamu kepingin hatimu tenang kepada Allah, wala yanfiru minhu, dan kamu tidak mau berjauhan dengan keadaan tersebut, ya, hatinya tenang bersama Allah. Luar biasa nih.
Katanya para para aulia niku ya. Imam sinten niku Junaid Al-Baghdadi kalau saya tidak salah. Beliau hidup yang kalau pakai pandangan manusia itu kok hidupnya soro, susah. Tapi kok selalu tenang dan sebagainya. Nah, suatu saat beliau mengatakan apa? Seandainya para raja, para sultan merasakan apa yang aku rasakan, niscaya mereka akan rela meninggalkan seluruh kerajaannya. Padahal yang dilihat sama orang-orang hidupnya imam ini susah sekali. Tapi kenapa kok semacam itu? Ya karena hatinya ini menemukan sesuatu yang luar biasa ya, bersama dengan Allah, bersama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha penyayang, yang maha memberikan rezeki, yang maha memberikan rasa aman dan lain sebagainya. Coba hatinya tenang bersama Allah, luar biasa nih. Dan sulit mencapai itu bagi kita nih. Ya wong beritane bolong-bolong. Ya. Nah, katanya Imam Syibli, kalau kamu ingin hatimu tenang bersama Allah, wala yanfiru minhu, dan kamu tidak mau berjauhan dengan hal tersebut, keadaan tersebut, apa katanya? Fastauhash min nafsika. Ya. Fastauhash min nafsika. Maka apa ya? Apa bahasa mudahnya nih? Jangan senang-senangkan dirimu. Loh. Bahasa saya ya tirakato. Maka jangan senang-senangkan dirimu. Malam hari pas tidur enaknya ngapain? Ya tidur. Lawan saat tidur itu. Jangan senangkan dirimu. Itu akhirnya bangun untuk sholat malam. Ya. Main handphone itu enak. Karena enak dilawan, diganti dengan zikiran, dan lain sebagainya. Kalau kamu kepingin hatimu tenang bersama Allah dan tidak lari dengan hal tersebut, yaitu jangan lenakan dirimu dengan keenaan-keenaan tersebut. Ya, nyoba Gus Bahak coba. Kan ceritanya nopo, handphone pun masih handphone yang jadul, yang nggak ada internetnya nih. Handphone yang kuno nih katanya gitu, nggak punya nomor WA, nggak ada nomor telepon biasa. Ya, Habib Umar, ya, ceritanya para muridnya kalau di pesawat perjalanan bersama murid-muridnya dipanggil aja sini baca Quran. Saya dengarkan, disimak. Qurannya selesai, coba baca kitab yang lain. Ya, kalau kita tidur, beliau bepergian kemanapun, katanya murid-muridnya nih, beliau datang ke satu tempat pasti sholat dulu. Jadi tempat itu disolati dulu. Dan itu banyak videonya. Ketika beliau bersatu majelis dengan Syekh Ali Jum'ani, mufti Mesir yang dulu ya, ulama besar Mesir Al-Azhar nih. Syekh Ali Jum'ah itu kan videonya kan, beliau lagi menjelaskan, Habib Umar datang. Ya, kemudian beliau mengatakan telah datang kepada kita waliyun min auliyaillah, seorang wali dari wali Allah. Tapi apa yang dilakukan Habib Umar? Sholat dulu. Jadi melawan seneng-seneng itu. Kalau itu dilawan, ya tidak menyenangkan diri, maka nanti hati ini menjadi tenang karena bersama Allah. Angel kayak gitu, angel ya. Ya sering saya ceritakan ya, kiai saya kalau ngaji sampai 7 jam, sudah 70 tahun lebih, mungkin hampir 80. Santrinya yang ngaji selama itu, yo kalau gini wis akhirnya sampai nggak sadar wis geletak di lantai, saking nggak tahan menahan rasa kantuk. Padahal masih umur 20, ada yang masih 19, 18. Nah, kiai 80 tahun ngaji ya.
Nah gitu loh. Ya susah. Ndi mau iki? Nah iki. Ayaskun qalbaka ma'allah wa la yanfuru minhu. Kalau kamu ingin hatimu tenang bersama Allah. Kalau kita nih kebalikannya gitu. Hidup niki seneng. Begitu dapat ujian, begitu dapat hal yang tidak enak baru dungo. Nangis-nangis kepada Allah. Ya. Niku kalau kita nih. Tapi orang yang tenang hati bersama Allah, dia mendapat masalah apapun ya tenang. Karena backingannya Allah. Ya. Diceritakan juga Habib Umar niku pernah suatu saat dilapori tanah beliau itu diambil alih sama orang. Orang tersebut mengaku-ngaku bahwa itu tanahnya. Ya. Ketika Habib Umar mendengar hal itu, ya wis kena lah. Wis kasihkan saja. Nah, tenang. Wis backingannya Allah. Kalau kita tanah pirang hektar gak mari-mari sama saya gopo ya. Lagi kan. Mulai lapor tak no apa caci ya. Makomnya beda aja. Pecah sertifikat bingung ya. Kalau backingan kita. Ya kalau belum makomnya semacam itu ya ojo jangan berlagak seperti itu. Berlagak semacam itu malah ngerepot wong sampean. Saya mau meniru Habib Umar, saya tenang. Gak usah kerja. Ya bojone sampean bengok-bengok. Makomnya berbeda. Ya fastawas min nafsika ay faqta mawaddata nafsika. Putuslah mawaddata nafsika. Ya, kesenangan-kesenangan dirimu. Yang menyenangkan dirimu itu apa? Gitu. Bahkan ada ulama-ulama para kiai ini kalau diundang untuk apa kan disediakan hotel. Banyak dari mereka itu gak mau. Maunya tidur di rumahnya murid-muridnya. Banyak yang kayak gitu. Itu pun kadang gak tidur. Lebih seneng yang ngobrol ya, karena murid-muridnya datang. Kalau memang dikasih kasur, kasurnya pun nggak ditiduri, milih tidur di lantai, karena nggak mau dinyenyakkan dengan rasa tidur. Kalau kita, akeh nyamuk ya pakai autan, panas ya pakai AC, AC-nya kurang tambahi kipas angin. Begitu lampu mati, bingung nggak kan? Saya gak kuat lampu mati, akhirnya pernah malam-malam itu keluar kok naik motor sampai sejam muter Surabaya, saking gak kuat panas dan gak kuat nyamuk. Gelisah. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, orang cekelane handphone. Kalau gak nyekel handphone bingung ya, dia merasa kurang update dan lain sebagainya, bingung. Nah kita ini dilenakan. Jadi tirakat zaman sekarang itu susah, Pak. Su'ila Shibli ba'da mautihi an hadihi fil manam. Suatu hari Imam Asyibli pernah ditanya setelah dia mati di satu mimpi. Jadi ada orang mimpi ketemu Imam Asyibli, dan Imam Asyibli ini sudah mati, sudah meninggal dunia. Beliau ditanya an halihi, tentang keadaannya, bagaimana kabarmu setelah meninggal. Beliau faqala, maka kemudian dia berkata, Imam Asyibli berkata, cerita ya, Imam Asyibli cerita ya dalam mimpinya. Imam Asyibli sudah meninggal. Qala Allahu li, Allah berkata kepadaku, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, karena namanya Imam Abu Bakar Asyibli, atadri bima ghafartu laka,
apakah kamu tahu apa yang menjadi sebab aku memaafkan dosa-dosamu? Ya. Qultu, maka kemudian aku berkata, kata Imam Asyibli, bisolihi amali, dengan amalan-amalan solehku. Qala, maka kemudian Allah Ta'ala berkata, la, bukan. Qultu, kemudian Imam Asyibli berkata lagi, aku berkata, bi ikhlasi ubudiyyati, kalau begitu dengan keikhlasan ibadah-ibadahku, ibadah-ibadah yang aku lakukan dengan ikhlasku, inilah yang menyebabkan Engkau memaafkanku ya Allah. Qala, la, kata Allah, bukan karena keikhlasan ibadah-ibadahmu. Qultu bi haji wa shaumi wa sholati, kalau gitu ini sebab pahala hajiku, pahala puasaku, pahala sholatku. Qala, la, kata Allah Ta'ala, bukan. Qultu bi hijrati lis-shalihin, kalau gitu karena hijrahku bersama orang-orang saleh, wali talabil ilmi, dan karena saya ngaji, karena saya menuntut ilmu. Qala, la, bukan, saya memaafkan dosa-dosaku bukan karena itu semua. Qultu ilahi fabima, kalau gitu ya Allah, dengan apa, sebab apa Engkau memaafkan dosa-dosaku? Faqala ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, atadhkur, apakah kamu ingat, hina kunta tamshi, ketika suatu saat kamu berjalan, fi darbi Baghdad, di perkampungan Baghdad atau di jalanan Baghdad, fawajadta hirratan saghiratan, kamu ketemu sama kucing kecil, ya, qad adu'afaha al-bardu, yang mana hawa sejuk telah melemaskannya karena dingin. Ya, di daerah Baghdad kalau musim dingin dingin. Wahya tantazihu tanzawi, ya, saking dingin. Kamu pernah jalan-jalan ketemu kucing kecil yang gemeter karena dingin. Fa akhadtaha rahmatan laha, lalu kamu mengambil kucing tersebut rahmatan, karena sayang, laha, kepada kucing tersebut, kasihan. Wa adkhaltaha fi farrin wa kana 'alaika wiqayatan laha, ya, kamu masukkan di kehangatan, farrin nggih, kehangatan. Wa kana 'alaika wiqayah, padahal saat itu kamu sedang menggunakan wiqayah, pakaian, ya. Jadi dimasukkan dalam dekat kehangatan pakaiannya tersebut. Faqultu na'am, katanya Imam Asyibli, dia berkata, saya berkata, na'am, nggih ya Allah, saya ingat dengan kejadian tersebut. Faqala ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, bi rahmatika litilkal hirrah rahimtuka, ya, karena kasihanmu, karena kasih sayangmu terhadap kucing kecil tersebut, maka rahimtuka, aku mengasihimu, ya, mengasihimu karena itu. Nah, jadi intinya apa? Jangan meremehkan perkara-perkara kecil. Ya, ini sama seperti Imam Ghazali, amalannya luar biasa, ibadahnya, karyanya ratusan tahun sudah terlewati, tetap digaji. Pahalanya kalau pakai ukuran kita sabrek. Tapi semua itu belum diterima. Yang menjadi penyebab diterima ternyata karena memberikan minuman kepada lalat ketika beliau menulis. Ya, beliau menulis kitab. Ya, zaman dulu kan pulpennya ini kan dikasih tinta, tulis. Lagi nulis, tintanya ini kok dihinggapi lalat. Lalatnya meminum tinta tersebut. Ya, Imam Ghazali tidak mengusir, diem. Karena kalau bergerak nanti terbang nggak minum, biar dia puas untuk minum tersebut. Ya karena itu perkara yang kita anggap remeh. Nah, jadi jangan anggap
amalan-amalan kecil seolah-olah itu remeh. Karena siapa tahu itu menjadi pin, menjadi password diterimanya amalan-amalan kita yang lain. Yang ngasih makan kucing. Kalau di Turki ini di mana-mana nih banyak makanan kucing. Anjing liar itu juga banyak. Jadi kadang saya sama teman-teman orang Turki mau ke daerah daerah pelosok, daerah pegunungan yang di situ nggak ada pemukiman. Malam-malam. Karena saya dulu ini kan waktu di Turki di sekolah tapi sekaligus ngedukun nih. Jadi sering ke tempat-tempat yang angker-angker dulu, Pak. Nah, teman saya itu beli roti. Beli roti kan rotinya besar-besar. Untuk apa? Untuk ngasih makan anjing. Nah, dulu saya tuh bingung ngapain bawa roti. Ternyata pas di jalan ada anjing liar, dikasih roti, dilempar. Nah, jadi suatu saat sampai coba beli makanan kucing, kan murah-murah nih. Sampai kumpulkan di satu tempat, taruh pinggir jalan yang kira-kira di situ sering ada kucing liar. Itu. Jadi jangan meremehkan perkara-perkara yang kita anggap remeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu thalathun. Maqalah yang ke-30, yang terakhir nih, terakhir bab kedua. Qala, berkata Imam Asyibli lagi. Lau dhuktum halawatal wislah. Kalau kamu merasa yaitu dekat sama Allah Ta'ala, kamu hatinya terhubung dengan Allah, ini kan tenang, Pak. Tenang. Ya, iya. Karena kalau tidak la'araftum, maka kamu akan mengetahui mararatal qati'ah. Napa? Ketidakenaknya keterputusan, gak tenang. Tidak tenang. Ai al-bu'du, yaitu kejauhan, jauh anhu dari Allah Ta'ala, anhu Ta'ala. Fa innahu 'adzabun 'azimun 'inda ahlillahi ta'ala. Dan jauh dari Allah ini adalah azab, siksa yang banget bagi ahlullah, bagi orang-orang yang kenal sama Allah. Tersiksa kalau tidak ada keterhubungan sama Allah Ta'ala. Nggih, sama seperti seorang ibu misalnya, atau umi ini loh, umi sampai sekarang nih umi niku ya, kalau Mas Anas dulu kuliah pulang malam gak ngasih kabar, waktu dulu kan gak ada handphone gitu. Jadi tidak ada hubungan. Niku ngenteni masuk sampai jam 12 sampai jam 1 ditunggu. Walaupun abah sampai marah-marah, sudah masuk nanti agak dengar datang lagi, tetap ditunggu. Kenapa? Dia masuk ke rumah mau baring nggak bisa baring juga, nggak bisa tidur karena gelisah. Nah, Umi juga tahu jadwal saya pulang ke Surabaya. Kalau saya nggak pulang sore ini gue ditelepon. Pulang jam berapa? Sampai sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak terhubung niku tidak enak. Sama seperti kita, misalkan punya anaknya lagi kemana, gak ada kabar, gak enak, tidak ada koneksi. Nah niku baru sama manusia. Nah niki orang-orang yang makrifat, yang dekat sama Allah Ta'ala, kalau tidak terhubung, kalau jauh dari Allah, maka ini adalah siksaan yang begitu besar. Keterhubungan dengan Allah. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana min du'aihi, dan ada sebagian dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma rzuqni ladzatan nadhri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Itu aja Kanjeng Nabi. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah saya anugerah berupa ladzatan nadhri, yaitu kelezatan memandang, ila wajhika. Nah ini harus ditakwil ya. Memandang engkau, memandang wajah engkau ya Allah.
Ya Allah, anugerahkanlah saya kelezatan memandang Engkau. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita nih loh, nanti di akhirat itu bisa melihat Allah. Kalau aliran Mu'tazilah, kalau kita percaya, ya. Dan ini adalah kenikmatan yang paling nikmat, yaitu melihat Allah. Cuma nanti diskusinya beda nih, kita ilmu kalam nih. Ilmu kalam melihatnya pakai apa? Ya. Ada yang bil ilmi, karena kalau dengan mata gak mungkin, mata gak bisa. Bil ilmi apa? Dengan tahu, memandang Allah dengan tahu, ma'rifat nih loh. Tapi ada yang mengatakan dengan basar, dengan pandangan, kan nggak bisa ngelihat. Dengan idrok niku napa? Apa ya idrok ya? Memaknainya itu gimana nih? Daya. Nah, ya. Jadi Allah menciptakan daya kepada basar, penglihatan, agar kita melihat Allah. Nah, ini guys, pokoknya gitu lah. Dan ini adalah kelezatan yang luar biasa. Dah. Ya. Wasyauqa ila liqaika. Ya Allah, anugerahi saya rasa rindu, wasyauqa, rindu, ila liqaika, untuk wah, ini doa penuh kerinduan kepada Allah. Ya Allah, anugerahi saya supaya bisa melihat Engkau. Ya Allah, anugerahi saya rasa rindu untuk bertemu dengan Engkau. Nah, doanya Nabi lain misalkan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan alladhi yuballighuni hubbaka. Itu doanya Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, aku juga memohon cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa amalan alladhi yuballighuni hubbak, dan aku juga memohon kepadamu agar aku dianugerahi amalan-amalan yang dapat engkau cintai. Allahumma ja'al, ya apa niku? Wa amalan yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa min ahli wa min al-ma'il barik. Ya Allah, jadikanlah cintamu itu lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri, daripada cintaku kepada keluargaku, daripada cintaku kepada air yang dingin. Saya dulu tanya, maksudnya cinta kepada air dingin yang gimana sih? Jenengan kalau ke padang pasir panas, ya, panas di padang pasir, itu yang paling dirindukan adalah minum air dingin, dan itu pokoknya kepingin. Nah, ini memohon cintaku kepada Engkau ya Allah lebih aku cintai daripada cintaku terhadap diriku, keluargaku, dan air yang dingin. Jadi dia memohon cintanya kepada Allah. Nah, makanya kalau habis sholat biasanya apa? Minta niku, minta cinta, ya. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka, berikanlah saya cintamu. Nah, ini memohon cintanya Allah. Dulu saya pernah baca kitab, cuma lupa kitab napa niku. Di zamannya Nabi ada saja dikasih rasa cinta kepada Allah dalam hatiku. Didoakan. Nah, setelah itu kok gak pernah datang, gak pernah ketemu nama Nabi. Saya tanya, kemana orang tersebut? Di atas gunung dalam kondisi telanjang, gendeng, jadi ODGJ. Karena tidak bisa menahan cinta semewah itu. Nah, kadang makanya orang-orang yang semacam itu kadang disebut dengan apa? Jadab, wali jadab kan gitu kan? Atau majdub. Nah, itu dia ketarik, terpesona dengan cintanya Allah. Jadi dia akhirnya terombang-ambing, Pak. Terombang-ambing. Akhirnya raja gendeng, pada penglihatannya manusia ini gendeng ini. Nah, kalau jenengan ketemu sama orang-orang yang memang husnudzonnya orang-orang itu wali majdub,
jangan belajar sama dia. Lawang tanda kutip, mereka ini gila sama Allah. Ya tapi dihormati, minta doa buat nopo-nopo. Jangan belajar sama orang-orang kayak gitu. Ono wali jadab sampean belajar. Ya, contohnya niki kula kasih contoh nih. Kayak Ralilur. Ralilur niku lho. Ralilur niku kan di rumahnya paman saya. Lama. Ya majdub. Yang kan gampang gitu kan. Ada sedikit jadab ini. Ya hati-hati pokoknya gitu nggih. Hati-hati. Jadi orang kalau sudah dikasih cinta sama Allah, di hatinya dia terombang-ambing nih. Kalau saya sering mengibaratkan gini. Seperti embun yang masuk ke dalam lautan. Lantas dia terombang-ambing dengan ombak lautan. Kemudian dia mengatakan, aku ini bukan embun, aku ini adalah lautan. Nah, gitulah. Kalau sering mengilustrasikan semacam itu. Loh, dia nggak kenal dengan dirinya kok. Wong dia kemana-mana memandang Allah. Ya, melihat sinar matahari, melihat pohon, ini pandangannya Allah. Jadi zikir tidak ada satu detik pun kecuali pasti zikir pada Allah. Konon Gusmi semacam itu, pernah mengalami semacam itu. Jadi beliau jalan-jalan akhirnya buluh. Kok semua yang saya lihat ini Allah. Nah, kita gak nyampe semacam itu. Nah, itu karena rindu. Sama seperti orang kalau jatuh cinta itu kan. Seperti lagunya, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktu ada bayangmu kekasihku kan. Mau makan teringat dirimu, ya kan. Mau tidur teringat dirimu. Ada selalu bayanganmu ini kan. Nah, tapi ini orang yang memang dia cinta sama Allah, rindu sama Allah. Ya kayak gitu akhirnya. Nah, yang kayak gini nih susah. Nah, cek gak salah jalan. Kalau sampai masuk ke sini ya ikut thariqah yang mu'tabarah. Ya, sampean sholat istikharah, thariqah mana yang pas buat saya. Tapi kalau saya ya thariqah tasawuf itu bagus, tapi menurut saya thariqah yang paling bagus adalah thariqah ta'lim. Niku paling bagus nih. Thariqah belajar. Itu kata guru-guru saya. Nah, ini juga yang saya dengar misalkan dari Pondok Kloso, Al-Falah, itu juga gitu. Thariqah yang paling bagus adalah ta'lim, belajar. Ya. Kalau mbah-mbah saya ya ada yang kebanyakan yang saya tahu Naqsyabandi. Kalau abah niku thariqahnya thariqah belajar. Beliau pernah. Nah, jadi gitu. Nah, kalau nanti berthariqah ada mursyidnya yang ngasih petunjuk, diajari tarbiyah, suluk misalkan. Nah, disuruh wirid, ya, wirid saya 40 hari misalkan, semacam-macam wiridnya. Ada yang suluknya misalkan harus ngajar. Nah, suluk thariqah macam-macam. Nah, suluknya ngajar, ya minimal ngajar anaknya sendiri, ngajar istrinya, nggak harus jadi guru, macam-macam. Ada yang suluknya zikir, gitu. Thariqah yang paling banyak, sepertinya kalau di Indonesia ya Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah cuma nanti thariqahnya orang lain. Kadang orang berthariqah
Terbuka cek ono wasilah tadi loh, keterhubungan. Selama ini kono nyetrumi, ya termasuk malam rolasan niku. Malam rolasan itu kan apa namanya? Yang dulu saya sampaikan waktu pembukaan nih kan enten majelis sanad yang itu dari Habib Lutfi wiritannya. Itu tidak lain ya golek setruman gitu. Supaya kita ini ada keterkaitan. Cek ono setrumi cantolannya itu harus ada. Ya guru-guru kita, kiai kita, mungkin para habaib, para kiai harus membangun kedekatan sama beliau-beliau itu. Lek ono masalah yang mendekat kepada beliau. Nah gitu. Wallahu a'lam bissawab. Niku mawon kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.